Love, time, and death. Let's begin now. Teman-teman semua, dalam konten kali ini izinkan gue untuk menceritakan kepada kalian suatu kisah tentang love, time, and death. Dan gue harap cerita ini bisa kalian nikmati selayaknya gue menikmati cerita ini di saat gue mendengar cerita ini. So, siapkan bantal kalian jika kalian menggunakan konten ini untuk tidur. Dan ya, mari kita mulai teman-teman. Suatu hari, ada suatu perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat besar. Perusahaan itu dipimpin oleh seseorang bernama Howard. Howard adalah seorang pemimpin yang terkenal oleh sifat karismatiknya, optimistiknya, serta sifatnya yang tidak pernah menunjukkan negatif energi. Dia selalu positif energi sekali. Dan dalam Howard menjalankan perusahaan ya, Howard ini memiliki 3 teman atau rekan kerja yang selalu ia percayai untuk memegang perusahaan. Yang mari saja kita beri nama 3 sahabatnya ini adalah Love, Time, and Death. Singkat ceritanya, di dalam masa kepemimpinan Howard, perusahaan ini tuh mencapai suatu pencapaian tertinggi dalam sejarah perusahaan. Sehingga Howard ingin merayakanlah pencapaian ini bersama dengan pegawai-pegawainya serta rekan-rekan kerjanya. Dan di saat Howard dan para pegawainya sedang merayakan, pegawainya meminta kepada Howard untuk memberikan pidato untuk memotivasi para pegawai serta rekan kerja untuk kayak ayo kita semua bisa untuk mencapai pencapaian ini lagi ke depannya. Dan Howard di dalam pidatonya menyebutkan 3 konsep. Love, time, and death. Konsep ini diceritakan oleh Howard di dalam pidatonya sebagai konsep-konsep yang menjadi prinsip dia dalam menjalankan semua hal. Dan ya, pidato tersebut sangat diterima oleh para pegawainya, rekan kerjanya, dan ya, big applause lah buat pemimpin kita ini. Dan di saat setelah selesai perayaan tersebut, Howard pulanglah ke rumahnya. Dan di dalam perjalanan pulang, Howard mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit bahwa Howard telah kehilangan putrinya. Dan Howard bergegas memutar balik mobilnya untuk pergi ke rumah sakit. Dan di saat di rumah sakit, Howard kaget bahwa anak perempuannya telah kalah melawan kanker. Howard frustasi, Howard depresi, dan Howard tidak menceritakan hal ini kepada rekan kerjanya. Singkat cerita, keesokan harinya, Howard datanglah ke kantor dengan wajah yang flat, nggak ngobrol sama siapa-siapa, nggak nyapa siapa-siapa, dan ini membuat keanehan kepada para pegawainya serta rekan-rekan kerjanya. Kok Howard gitu sih? Perasaan dia nggak kayak gitu deh. Ada apa sih sama Howard? Mereka mulai bertanya. Dan Howard setelah datang ke ruangannya, dia mengunci ruangannya. Dan Howard membuat domino. Domino tersebut ia buat sebanyak 3 domino. Domino 1, domino 2, domino 3. Dan ya, tidak ada rekan-rekan yang kerjanya yang tahu bahwa Howard sedang dalam masa berduka. Dan rekan-rekan kerja, para pegawai perusahaannya pun bingung apa yang dilakukan oleh Howard di dalam ruangannya. Karena Howard tidak ingin diganggu sama sekali. Ada satu masa di saat Howard masih dalam fase duka, perusahaan harus mengambil keputusan untuk menjual bisnisnya untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi. Tapi Howard menolak mentah-mentah pertemuan tersebut. Dan dia lebih memilih untuk bersepeda. 3 rekan kerjanya kesal lah dengan sifat Howard karena
keputusan yang diambil dalam pertemuan akan berdampak sangat baik kepada perusahaan, tapi Howard nggak mau. Sampai pada akhirnya, Howard datang lagi lah ke kantor setelah bersepeda. Dan dia bertemu salah satu dari rekan kerjanya yang kita namakan Love. Love ini berusaha meyakinkan kepada Howard bahwa lu tuh nggak boleh kayak gini terus. Lu tuh harus terus maju. Lu tuh bukan berarti gagal loh. Lu tuh bukan berarti bisa berlaga seenaknya loh dengan hal-hal yang kayak gini. Lu tuh pemimpin. Kita ini bergantung kepada lu. Dan Howard hanya diam. Tidak membalas sedikit pun. Howard hanya berfokus di dalam ruangannya untuk buat domino lagi. Dan Love bingung lah. Karena Howard tuh gak gini. Dan Love bercerita kepada dua rekannya, yaitu Time and Death, bahwa kayaknya ada sesuatu hal yang salah deh dari Howard. Dan ya, Love, Time and Death sebagai tiga rekan kerjanya itu mulai mencari informasi tuh, kenapa Howard kayak gini. Dan singkat ceritanya mereka tahu bahwa Howard telah kehilangan putrinya. Dan mereka sudah tidak bingung lagi untuk membantu Howard. Dan ya, mereka mencoba untuk memulai memberikan empati, memberikan simpati kepada Howard, tapi nggak ada yang menembus satupun, Pak. Sampai pada akhirnya, ya udah deh, kita berlaga seperti konsep yang ia kasih tahu atau yang ia pidatokan pada saat kita ngerayain pencapaian perusahaan kita. Love, Time, and Death setuju. Dan mulailah Love, Time, and Death bersikap dan berperilaku sesuai dengan konsep-konsep yang diberikan oleh Howard. Cinta or Love, satu rekan kerjanya, itu mulai meyakinkan kepada Howard bahwa yang lu kasih ke anak lu tuh udah sangat cukup. Kasih sayang yang lu berikan kepada anak lu itu udah cukup untuk buat anak lu tahu kalau lu sebagai bapak tuh sayang banget sama putrinya gitu. Dan Howard tetap nggak pengen ngejawab Love. Terus Time lah, saatnya Time nih. Time bilang bahwa lu tuh nggak boleh nyalahin terus waktu. Ini tuh bukan karena salah waktu. Ini tuh nggak bisa lu nyalahin waktu. Ini tuh waktu tuh bersifatnya netral. Lu nggak bisa nyalahin andai gue begini, andai gue begitu. Karena waktu yang lu rasain sekarang tuh udah bukan waktunya untuk hal yang tersebut. Howard pun tetap masih diam. Sampai pada akhirnya, Death lah yang mulai untuk mendapatkan respon dari Howard. Death bilang, gue ini sayang sama lu sebagai teman. Dan di saat anak lu meninggal, lu bisa kasih tahu ke gue. Dan gue pasti bakal ada buat lu. Bayangkan jika gue sebagai temen lu udah gak ada. Apa yang bakal lu rasain? Howard masih diem. Howard gak pengen jawab apa-apa. Sampai pada akhirnya, Death membisik kepada Howard, gue bukan akhir dari segalanya. Gue adalah awal dari segalanya. Howard di situ langsung kayak terkejut kayak gitu. Kayak apa ya? Restart. Kayak balik ke setelan dia di saat dia masih normal. Belum dapat depresinya. Howard ngerasa, oke, ini saatnya gue untuk mulai memahami perasaan gue. Dan Howard langsung keluar dari kantor, langsung bersepeda ke tempat terapi. Terapi itu disebut dengan self-help group, teman-teman. Dan di dalam self-help groupnya ini, di saat Howard datang ke tempat terapinya, dia ngelihat bahwa ternyata ada banyak sekali orang tua yang memang kehilangan anaknya dikarenakan oleh penyakit, kecelakaan, pembunuhan. Dan di situ Howard sudah mulailah untuk sadar bahwa ada hal yang memang gue harus lebih perhatikan lagi. Dan Howard di saat
self-help group atau grup terapi ini, ada satu perempuan, Pak, bernama Madeleine, yang meminta Howard untuk bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh Howard. Akan tetapi Howard nggak pengen cerita, Pak. Howard pengen diem aja. Dia diem aja, nggak cerita apapun. Sampai pada akhirnya Madeleine bilang, ya udah, kalau lu nggak pengen cerita, gue aja yang cerita. Madeleine cerita, Pak, bahwa dia pun kehilangan anak perempuannya dikarenakan kanker. Di situ Howard langsung kayak, hah? Wah sama nih, gue juga ngerasain apa yang lu rasain. Dan Howard setelah selesai terapi langsung ngejar Madeleine, Pak. Dia bilang saat ketemu Madeleine, ih, aku juga ngerasain loh apa yang kamu rasain. Aku juga baru kehilangan anak perempuan aku. Kita jalan yuk. Gitu. Dan di saat akhirnya ya Madeleine setuju ya untuk jalan. Dan Howard dan Madeleine ini ada di taman, Pak. Mereka akhirnya duduk di taman. Dan di saat duduk di taman, mereka saling tukar perasaan, tukar pengalaman. Dan Madeleine bilang, Pak, ke Howard, kalau yang lu rasain itu bukan selalu hal yang buruk kok. Kadang ada keindahan yang tersembunyi di dalam lu ngerasain duka yang lu rasain. Howard di situ langsung kayak, wah, mind opening sekali. Dan Howard mulai muncul, Pak, kesadaran untuk kayak, oke, gue pengen sadar bahwa ada keindahan dan gue pengen lihat keindahan tersebut yang dimaksud oleh Madeleine. Gue pengen lihat keindahan tersembunyi tersebut. Keesokan harinya, Howard langsung lah mulai datang ke Love, Time, and Death. Dan Love, Time, and Death itu mulai menyambut Howard dengan baik juga. Dan di saat Howard ingin ngobrol satu-satu dengan Love, Time, and Death sebagai rekan kerjanya, dia mengetahui satu hal, Pak, tentang Love, Time, and Death. Ternyata rekan kerjanya bernama Love adalah seorang lelaki yang ingin mendapatkan atau memberikan kasih sayangnya kepada anaknya yang meninggalkan ayahnya atau Love-nya sendiri dikarenakan Love pernah berselingkuh dari ibunya dan anaknya nggak pengen berbicara kepada Love. Sehingga Love itu pengen ngasih kasih sayangnya dan minta maaf ke anak perempuannya. Kalau maaf, bapak selingkuh dari ibu kamu. Tapi bapak pengen kasih sayang ke kamu supaya kamu tuh nggak nyari kasih sayang ke orang lain. Howard pun kaget di saat lu masih ada dengan masalah kayak gitu, lu masih pengen nolongin gue gitu. Singkat cerita, Howard langsung nanya atau ngobrol juga ke Time, Pak. Time adalah seorang perempuan tua yang pengen punya anak. Akan tetapi dia ngerasa waktunya udah telat karena dia belum punya pasangan, Pak. Dan umur dia udah segitu. Dan di saat Time membantu atau mencoba membantu Howard, Time itu ngerasa, aduh, gue belum juga ngebantu diri gue, masa gue udah ngebantu Howard? Ah, udahlah, gak apa-apa. Gue pengen ngebantu Howard. Howard pun ngerasakan yang sama. Sama seperti saat dia berbincang dengan Love. Akhirnya, dengan Time selesai, Howard ngobrol lah dengan Death. Ternyata, Death adalah seseorang lelaki yang memiliki kanker juga, Pak. Akan tetapi dia menyembunyikan hal itu dari istri dan anaknya karena mereka tahu atau karena Death tahu kalau dia ngasih tahu kepada mereka, mereka akan panik, mereka bakal takut bahwa ayahnya tuh atau suaminya gak punya waktu yang lama. Dan Howard pun merasakan hal yang sama.
Dan di situ Howard kaget, Pak. Ternyata 3 teman-temannya ini meskipun mereka punya konflik dengan dirinya sendiri, mereka masih menyempatkan untuk menolong Howard. Dan di saat Howard berkumpul dengan Love, Time, and Death sebagai rekan kerjanya, Love, Time, and Death ini ngingetin kepada Howard kalau Madeline adalah istri dari Howard. Dan Howard kaget, no, nggak mungkin, gue nggak pernah punya istri. Dan ternyata saking besarnya beban depresi, beban stres, beban pikiran yang dirasakan oleh Howard, dia sampai lupa bahwa dia punya istri. It's kind of funny when you think about that, but when you pikirin baik-baik, that is the most painful things. Di saat lu bener-bener stres, lu bener-bener gak tahu apa yang lu lakuin, sampai lu lupa kalau lu tuh punya pasangan. Dan Madeline dan Howard adalah suami istri yang kehilangan anaknya. Dan di situ Howard mulai sembuh, Pak. Karena dia sadar bahwa gue udah ngelakuin terlalu banyak kesalahan. Dan disitulah Howard mulai memperbaiki dirinya sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. Teman-teman semua, cerita ini adalah cerita yang bikin gue sadar apapun, seberat apapun yang lu rasain, there is always collateral beauty inside of it. Akan selalu ada keindahan-keindahan tersembunyi yang mungkin lu gak akan sadar bahwa hal itu tuh ada sampai lu bisa ngobrol, lu bisa sharing apa yang lu rasain, dan membuka diri lu untuk tahu masalah orang lain. Sehingga lu tuh sadar kalau ya di saat gue sejatuh-jatuhnya, lu juga jatuh tapi lu masih nyempetin ya untuk nolongin gue. Just make sure to notice that collateral beauty exists